Jay Itzes memang sosok yang ambisius. Usai membawa Venezia meraih tiket promosi ke Serie A, ia kini menegaskan ambisinya mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jay Itzes dianggap sebagai salah satu aktor penting di balik kemenangan Venezia dengan skor 1-0 atas Cremonese pada fase final leg kedua playoff promosi Serie A 2023-2024. Kini, dia sudah harus bersiap untuk menatap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Dia mengaku antusias untuk bisa membawa Garuda melaju jauh di kualifikasi itu. Tentu saja saya sangat antusias dengan kans lolos ke Piala Dunia, tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Jay Itzes. Jay Itzes sendiri sudah membukukan 2 penampilan bersama timnas Indonesia. Kebetulan, semuanya terjadi saat melawan Vietnam pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024 lalu. Di laga pertama, dia menjalani debut dan mampu mencatatkan 2 tackle sukses, 2 sapuan, 3 intercept, 46 umpan sukses, dan 1 tembakan tepat sasaran, membantu menang 1-0. Pada pertemuan kedua, Jay Itzes malah menyumbang 1 gol yang akhirnya menang 3-0. Berikutnya, sudah ada Irak dan Filipina yang menunggu untuk memungkasi grup F. Kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina, setelah itu kita lihat di mana kami berada, ucap Jay Itzes. Malik Rizaldi akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania. Dalam laga uji coba ini, tim Merah Putih hanya mampu menahan imbang Tanzania dengan skor 0-0. Namun, dalam laga ini ada yang paling menarik karena Shin Tae-yong menurunkan hampir semua pemain, termasuk Malik Rizaldi yang juga belum lama ini baru bergabung dengan timnas Indonesia. Striker Madura United itu masuk pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-78. Shin Tae-yong menarik Marcelino keluar dan memasukkan Malik Rizaldi. Dengan kesempatan main selama 12 menit ini, Malik Rizaldi mengaku sangat senang. Sangat senang sekali debut, ujar Malik Rizaldi. Pemain berusia 27 tahun tersebut memang menjalani debutnya di timnas Indonesia. Baru pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, Malik mengaku belum merasa puas. Pasalnya, Malik baru bergabung dengan skuad Garuda tepat setelah Final Championship Series Liga 1. Belum puas, kemarin kan baru gabung agak capek, jadi masih banyak kekurangan, kata Malik Rizaldi. Untuk itu, ia merasa chemistry dengan pemain lainnya belum bersatu. Hal ini karena ia memang belum berkomunikasi dengan banyak pemain. Oleh karena itu, ia mengaku ingin meningkatkan komunikasi dengan pemain lainnya. Setelah menjalani debutnya B bersama timnas Indonesia, Malik mengaku ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi nantinya. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, terpantau tengah menjalani latihan secara mandiri di New York, Amerika Serikat. Seusai namanya tak dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen itu terlihat dari sejumlah foto yang diunggah oleh Elkan Bagot melalui akun Instagram pribadinya. Elkan saat ini diketahui tengah berlibur di Amerika Serikat sesuai berakhirnya kompetisi musim 2023-2024. Dalam salah satu foto yang diunggah, pemain keturunan Indonesia-Inggris itu tampak tengah melakukan latihan mandiri di sebuah kamar hotel yang menampilkan lanskap gedung-gedung tinggi di New York. Pemain berusia 21 tahun itu tampak melakukan peregangan di atas sebuah matras berwarna hitam. Kegiatan ini biasanya dilakukan pesepak bola untuk menjaga kondisi tubuhnya selama masa liburan. Sedangkan sejumlah foto lain menampilkan momen-momen liburan Elkan bersama kekasihnya. Belakangan ini, nasib Elkan Bagot sebagai pemain timnas Indonesia dihantui tanda tanya besar. Sebab, namanya tak muncul dalam daftar panggilan yang dipilih Shin Tae-yong untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong pun enggan memberikan banyak komentar soal ketegangan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu malah meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Elkan Bagot soal situasi ini. Puncaknya, nama Elkan Bagot tak muncul ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan 22 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu, di media sosialnya, Elkan Bagot juga telah menghapus identitas PSSI yang sempat ditulis di bionya. Hal ini tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik soal masa depannya bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia menghadapi Tanzania pada laga uji coba internasional di Stadion Madia. Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim saling menekan. Pada menit ke-6, Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Shane Patinama.
Berawal dari aksi Asnawi di sisi kanan lapangan, dia memberikan umpan crossing yang akurat ke kotak penalti. Bola berhasil ditanduk Shane, namun ditepis kiper Tanzania hingga membentur mistar gawang. Pada menit ke-20, timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui Tom Hay. Akan tetapi, tendangannya dari dalam kotak penalti masih dapat ditangkap kiper Tanzania, Ali Salim Juma. Di babak kedua, pertandingan berjalan dengan tempo cepat. Tanzania nyaris mencetak gol pada menit ke-58 melalui Waziri Muhudi. Beruntung Hernando masih bisa menahan bola melalui kakinya. Pada menit ke-71, Egy Maulana hampir saja mencatatkan namanya di papan skor. Namun tendangannya memanfaatkan umpan Arhan masih membentur mistar gawang. Timnas Indonesia terus mendominasi jalannya pertandingan, peluang demi peluang juga didapatkan. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tidak ada gol yang tercipta hingga laga usai. Skor 0-0 Timnas Indonesia versus Tanzania. Pelatih Timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui Shin Tae-yong adalah pelatih hebat usai timnya ditahan imbang Timnas Indonesia. Baik Indonesia dan Tanzania sama-sama sedang mempersiapkan tim jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Garuda, laga ini akan dimaksimalkan jelang menghadapi Irak dan Filipina. Datang dengan kekuatan penuh, Shin Tae-yong memberikan sinyal untuk mencoba semua pemainnya di laga ini. Hemed Sulaiman menjelaskan, timnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dia mengakui tidak terlalu banyak tahu tentang Timnas Indonesia. Tentang pertandingan, kami punya atmosfer yang bagus, kami bersiap-siap dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang Timnas Indonesia, kata Hemed Sulaiman. Hemed Sulaiman melanjutkan, skuad Garuda saat ini sedang berkembang. Salah satu yang jadi faktor adalah dengan adanya Shin Tae-yong yang memimpin tim dengan baik. Selain itu, komposisi pemain yang ada saat ini cukup solid. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik, mereka sedang membangun sesuatu yang bagus, mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat, tutupnya. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tidak diganti oleh pelatih Shin Tae-yong pada laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjajal hampir seluruh pemainnya pada laga ini, termasuk Malik Rizaldi yang baru saja bergabung. Hanya Nadeo Argawinata yang tidak dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain yang tak digantikan sepanjang 90 menit. Pemain muda Persija Jakarta itu tampil bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh di posisi bek tengah pada babak pertama. Memasuki pertengahan babak kedua, Rizky Ridho bahkan ditunjuk menjadi kapten menggantikan Jordi Amat. Rizky Ridho tampil apik mengawal pertahanan tim Merah Putih. Salah satu momen epik dipertontonkan Rizky Ridho ketika menggagalkan aksi penyerang Tanzania pada menit ke-29. Tercatat hanya ada 4 peluang mengancam gawang yang dicatat Timnas Indonesia. Rizky Ridho tampaknya akan menjadi tumpuan ketika menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti. Apalagi skuad Garuda belum bisa diperkuat oleh Jay Itzes yang masih membela Venezia FC.